Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun, mukhlisina lahuddin walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi yatafarradu bil izzati wal jalal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nattabi'uhu fil aqwali wal af'al. Allahumma salli wa sallim wa barik ala qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala syari'atihi ila yaumi ashaddil infial. Amma ba'd, faqala azza min qail fi ayyin min dhikrihil hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadha la fi as-suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min Ramadan fahuwa kawaladin waladathu ammah. Nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiy al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yan'a hadhihi al-ummah ala ikhtilafi alwaniha wa jinsiyatiha wa lughatiha hiya khairatuhu ukhrijat lin-nas. Ma'asyiral hadirin ikhwatul iman, jamaah Idul Fitri yang Allah muliakan. Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru pada diri kita ketika Ramadan ini telah meninggalkan kita. Idza dzukta halawatal wasilah ma arafta marratal qatiyah. Ketika kita sudah merasakan nikmatnya bersatu, maka ketika itu pergi kita akan sangat menyesal, kita akan sangat bersedih. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, dari semenjak terbenamnya matahari, muslimin muslimat saudara-saudara kita yang ada di seantero jagat raya ini menggemakan takbir ke seluruh penjuru angkasa, mengaku akan kelemahan dirinya, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh harap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini menjadi penggugur dosa-dosa kita yang selama ini sering kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Rahman dan Maha Rahim berkenan menyampaikan usia kita ke Ramadan yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, mari sedikit kita menengok ke kanan dan ke kiri, belakang kita, depan kita, di mana orang-orang yang terkasih yang pada tahun lalu pernah menjabat erat tangan kita, ayah dan ibunda kita, yang kita cium tangannya, yang kita mintai restunya, sekarang tak lagi bersama salat Idul Fitri dengan kita. Suami kita, istri kita, mungkin juga anak cucu kita
yang tawanya kadang-kadang menghibur kita saat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang tak terdengar lagi itu tertawa bersama-sama dengan kita. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga beliau, ayah kita, ibunda kita, guru-guru kita, istri, suami, bahkan anak cucu kita yang telah dipanggil oleh Allah juga berbahagia di alam barzahnya seperti halnya kita berbahagia di kesempatan pagi ini insyaallah. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, dalam surat At-Tur, dalam surat Fatir ayat 45, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Lau aradallahu an yu'akhidhan nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma. Andaikan Allah mau untuk menyiksa hamba-hambanya atas apa yang mereka telah lakukan itu, niscaya tidak akan tersisa satu orang pun di muka bumi ini akibat perbuatan salah yang sering dia lakukan. Tapi Allah sengaja menunda usia kita, memberikan tambah usia kita, karena Allah tahu betul bahwa pada diri kita masih tersimpan dan berlumuran dosa yang sering kita lakukan. Mudah-mudahan dengan nikmat Ramadan yang telah kita lakukan, amaliyah di dalamnya yang kita optimalkan, Allah berkenan menghapuskan dosa-dosa kita sebesar apapun yang pernah kita lakukan. Ikhwatul iman, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, Allah tegas mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menentukan agar kita berlaku baik untuk kedua orang tua kita yang sampai detik ini darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kita, anak-anaknya, dan hingga akhir wafatnya kita tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan itu. Maka setelah kita pulang dari Idul Fitri ini, bagi yang sudah wafat, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau, ayah dan ibunda kita yang telah terlebih dahulu menghadap hariban Allah, diberikan tempat yang termulia di sisinya. Dijadikanlah kita anak-anak yang pandai berbalas bakti akan semua jasa-jasa yang diberikan kepada kita. Saudaraku, dalam Al-Quran Allah menggunakan 3 terminologi: 1 khair, 2 ma'ruf, 3 ihsan. Khair artinya kebaikan, ma'ruf juga artinya kebaikan, ihsan juga artinya kebaikan. Namun secara fungsi 3 kata ini sangat berbeda. Khair kebaikan bersifat universal, ma'ruf kebaikan yang bersifat kondisional, dan ihsan adalah kebaikan yang mesti kita membalasnya lebih baik dibandingkan kebaikan yang diberikan kepada kita. Dan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, Allah tidak mengatakan wabil walidaini khaira, juga tidak mengatakan wabil walidaini ma'rufa, tapi Allah mengatakan wabil walidaini ihsana. Artinya apa? Sebagai anak kita seyogyanya bisa membalas kebaikan-kebaikan ayah dan ibunda kita lebih baik dibandingkan dengan perbuatan baik ayah dan ibunda kita, dan itu sangat sulit untuk kita lakukan. Coba kita bayangkan, minimal 4 tahun ayah kita, ibu kita memandikan kita. Tapi banyak di antara kita anak-anaknya yang ketika ayahnya dan ibunya meninggal, padahal dia cuma minta sekali-kalinya saja untuk dimandiin, dia tidak sanggup, dia justru memanggil tetangganya. Lalu di mana letak bakti kita kepada ayah dan ibunda kita? Nabi Nuh alaihi salam ketika melihat Kanaan sang putra ingin tenggelam, dia memohon kepada Allah, Rabbi inna bani min ahli, Tuhan sesungguhnya Kanaan itu anakku, selamatkan dia. Tapi apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu laisa amalun saleh, bukan
no, meskipun dia terlahir dari spermamu, darah dagingmu, karena dia tidak berbakti kepadamu dan ingkar kepadaku, dia bukan anakmu, dia bukan keluargamu. Na'udzubillah. Kalau kita disebut seperti itu, maka yang pertama kita salami nanti adalah ayah dan ibunda kita. Mudah-mudahan meskipun kita belum bisa membalas kebaikan-kebaikannya, Allah berkenan menggugurkan kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita nanti bisa bersama kembali di surga yang Allah janjikan. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan. Alkisah, ada seorang ibu mempunyai 2 orang anak. Yang satu sudah mahasiswa, yang satu lagi masih SMA, sekitar usia 16 tahun. Kata ibu kepada putrinya yang 16 tahun ini, "Nak, sebelum kau berangkat sekolah, aku mohon urus dulu nenekmu yang memang sudah hampir 16 tahun pula, dia nggak bisa kemana-mana karena lumpuh." Sehari, 2 hari, sampai 3 hari, menjelang seminggu anak ini kemudian protes, "Bu, kenapa mesti aku yang ngurus nenek? Kan ada teteh, ada kakak, bagi 3 dong, kok saya terus?" Dirangkullah anak itu, kemudian dikatain, "Sabar nak, ikhlas nak." Sehingga anak ini kembali mengurus sang nenek dengan tulus. Tapi menjelang sebulan setelah itu, kembali anak ini mengatakan, "Ibu, kenapa mesti aku yang ngurus nenek? Kan ada teteh, ada kakak." Dirangkullah kembali itu anak, didekap oleh ibunya. "Nah, saat itu kita mendapat musibah besar, rumah kita kebakaran besar. Saat itu kita ada di lantai 2. Ayahmu menggendong kakakmu, aku menggendong dirimu ketika itu masih bayi, dan nenekmu menggendong tetehmu. Karena panik, ternyata yang saya gendong saat itu bukan dirimu nak, tapi boneka. Saat itu nenekmu tanpa pikir panjang menerobos kobaran api, tak peduli api membakar tubuhnya, dia segera memungut dirimu dan melompat dari lantai 2 ke lantai dasar untuk menyelamatkan dirimu nak. Itu kenapa yang harus mengurus nenekmu adalah dirimu, bukan kakakmu dan bukan tetehmu." Menangislah itu anak lalu berkata, "Mak, ibu, aku mohon mulai detik ini jangan ada yang menyentuh nenek, aku yang akan ngurusnya." Sebab beliau sudah berhitung nyawa, sudah menukar nyawanya gara-gara aku. Subhanallah, itu seorang nenek, apalagi dengan ayah dan ibunda kita. Apa yang mesti kita lakukan untuk orang tua yang sudah wafat? Surat At-Tur ayat 21. "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman lalu keimanannya itu berhasil diwariskan kepada anak cucunya, sehingga anak dan cucunya kelak lebih soleh dibandingkan ayah dan ibunya, maka kelak di hari pembalasan Allah berkenan mengangkat derajat ayah dan ibunya seperti tingginya derajat ayah dan anaknya, seperti tingginya anak-anaknya itu. Umpamanya kita sebagai orang tua jarang tahajud, anak kita rajin tahajud, di akhirat oleh Allah insya Allah kita pun dianggap rajin tahajud. Ayah kita, ibu kita tidak hafal juz ke-30 minimal, kita hafal, di akhirat kita insya Allah sebagai orang tua dianggap hafal juz ke-30 oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hakikat pengabdian dan bakti kita kepada kedua orang tua ketika kita berhasil menjadi anak yang lebih soleh dibandingkan ayah dan ibunda kita. Yang kedua, saudaraku, ibu-ibu yang Allah muliakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat jannah." Istri manapun yang meninggal dunia dan suaminya rela atas meninggalnya itu istri, karena suami merasa dilayani dengan baik, dia bisa menemani dengan setia, itu istri masuk surga. Bu, suami ibu dikandung oleh ibundanya tercinta 9 bulan, melahirkan dia, berjuang antara hidup dan mati, disekolahkan,
dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, bahkan sampai mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan gaji yang mencukupi. Gajinya bukan diberikan kepada ibu yang membesarkannya, tak pula diberikan kepada ayah yang membanting tulangnya siang malam, tapi gaji yang diperoleh diberikan kepada ibu sebagai sang istri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau amartu ahadan ay yasjuda li ahadin, la amartun nisaa yasjudna li azwajihinna." Andaikan aku oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan untuk menyuruh manusia sujud kepada manusia yang lain, maka yang akan aku perintahkan pertama kali istri sujud kepada suami. Dari saking besarnya jasa itu suami. Begitu juga kita sebagai suami. Nabi kita berpesan, Pak, iyyakum wan nisa, hai sekalian suami, hati-hati dengan istrimu. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena engkau menghalalkan istrimu itu dari ayahnya, dari ibundanya, amanah dari Allah. Fa in lam ta'murha bis salah wa lam tu'allimha alkitab faqad khanta amanatallah. Jika engkau tidak mengajarkannya agama, tidak membimbingnya lebih dekat kepada Allah, yang paling berat bukan kita khianat kepada mertua kita, tapi yang paling besar adalah bahwa kita khianat kepada Allah dan Rasulnya. Maka jika kita merasa sampai saat ini belum bisa menjadi suami yang pantas ditauladani oleh istri dan anak-anak kita, tidak ada salahnya kalau kita yang terlebih dahulu memohon maaf kepada istri-istri kita. Sebab pada pundak kita ada amanah yang Allah bebankan untuk mengurus, menjadi tauladan bagi istri dan anak-anak kita. Saudaraku ikhwatul iman, jamaah salat Idul Fitri yang Allah muliakan, terhadap orang-orang yang beriman yang lainnya yang ada di sekitar kita, Nabi kita berpesan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dianggap beriman seseorang sampai dia mencintai tetangganya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini muskil jika kita tidak membaca syarahnya. Mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Setelah khatib membuka beberapa referensi, baru ditemukan penjelasan yang makul, bahwa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak disempurnakan imannya, tidak menjadi sempurna iman seseorang sampai dia mencintai tetangganya seperti mencintai diri sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita rajin tahajud, tetangga kita tidak rajin tahajud, sesungguhnya kita ingin tetangga itu rajin tahajud seperti kita. Kalau kita bisa membaca Al-Quran, tetangga kita belum bisa membaca Al-Quran, kewajiban bagi kita untuk menjadikan dia pandai membaca Al-Quran. Kalau kita bisa hidup senang, tetangga kita ternyata melarat, kewajiban bagi kita untuk menjadikan itu tetangga senang kayak kita. Apakah ini semua sudah kita lakukan? Jika tidak, maka permohonan maaf yang mesti kita minta kepada mereka. Takut nanti kita ditagih oleh tetangga kita karena kita bersifat egois dan tidak melaksanakan kewajiban kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, yang paling sukses bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling populer namanya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi kata Nabi, dia yang paling bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang. Apakah selama ini kita sudah mendapatkan derajat yang seperti itu? Jika tidak, yuk kita manfaatkan momentum Idul Fitri ini untuk saling memaafkan. Satu, kita sebagai anak kepada orang tua. Dua, kita sebagai istri kepada suami kita dan suami kepada istri. Dan kita sebagai masyarakat bersosial kepada tetangga kita. Bukankah Nabi kita berpesan dan berkata, atadruna mal muflis, hai sekalian umatku, kalian tahu siapa yang paling bangkrut itu? Sebagian sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah man la dirhama wala mata. Yang bangkrut di antara kami itu wahai Rasul, dia yang tidak punya uang, tidak punya harta. Tapi kata Rasul, bukan itu yang aku maksud. Orang yang paling bangkrut itu nanti di alam akhirat, man ata bi salatin
wa saumin wa zakatin wa hajjin walakin syatama hadha wa akala mala hadha. Orang yang paling bangkrut itu dia yang rajin sholatnya, banyak zakatnya, pulang pergi ke Mekah, Madinah, haji dan umrahnya, tapi mulutnya sering menyakiti tetangganya, tangan dan kakinya sering mendolimi tetangganya. Maka kelak ketika Allah menentukan siapa yang ke surga, siapa pula yang ke neraka, tatkala dia ke surga kemudian diprotes, ya Rabb, kau ahkamul hakimin, engkau adalah zat yang paling adil. Ini orang memang rajin ke masjidnya, hajinya berkali-kali, tahajudnya mantap, tapi aku sebagai tetangganya nggak rela kalau dia ke surga. Gara-gara dia ya Allah, hidupku merana bertahun-tahun karena kezalimannya. Aku nggak rela kalau dia masuk surga, sedangkan aku menderita. Apa kata Allah? Bener itu tetanggamu? Bener ya Allah? Bener kau pernah mendolimi? Bener ya Allah. Apakah kau pernah minta maaf? Tidak ya Allah. Maka diambillah pahala sholatnya, dikasihin ke tetangga yang sebelah kanannya. Ternyata tetangga sebelah kiri juga protes, ya Allah, gara-gara dia anak saya terlantar. Maka pada hari yang penuh dengan keadilan ini, aku mohon berbuatlah adil kepada kami ya Allah. Bener dia tetanggamu? Bener. Diambillah pahala puasanya, diambillah pahala hajinya, diambillah pahala zakatnya, sampai habis semua pahalanya. Dan yang mengkomplain kepada kita masih banyak, hingga akhirnya apa? Sudah habis semua pahalanya. Dosa-dosa orang yang belum sempat kita mintai maaf kepadanya diambil dan diberikan kepada dia yang tidak mau minta maaf itu. Dan itulah hakikat orang yang muflis, naudzubillah. Saudaraku ikhwatul iman rahimakumullah, terakhir ingin saya sampaikan, kita bisa begini, selain hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi berkat kuduah dan doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlallah. Muhammad itu Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, yang ingin dianggap sebagai umat Muhammad ialah orang yang tegas kepada kekufuran, ruhama'u bainahum, sebaliknya dia kasih sayang kepada sesama muslimin. Nah kita, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika ingin diaku sebagai umat Muhammad, laksanakan apa yang beliau titipkan. Saat usia Nabi kita akan berakhir, datanglah malaikat maut lalu berkata, Assalamualaikum ya ahlal baitir rahmah hal li min sabil, semoga keselamatan untukmu wahai penghuni rumah yang penuh dengan kasih sayang Allah, boleh masuk. Rasul tahu siapa yang datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Ternyata yang datang malaikat maut. Nabi bertanya kepada sang putri Fatimah, atadri nama ya'ti ya Fatimah, kau tahu nak siapa yang datang? Enggak ya Rasul, dia adalah malaikat maut. Gemetar Siti Fatimah, takut kalau ayahnya dicabut nyawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Nabi menghibur, nak jangan takut, kalaupun ayahmu nanti mati, di antara keluargaku yang duluan nyusul aku dirimu nak. Bahagia Fatimah, alhamdulillah katanya. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kau datang kemari untuk apa? Silaturahim atau untuk mencabut nyawaku? Kata malaikat maut, dua-duanya wahai Muhammad, satu untuk silaturahim dan yang kedua Allah perintahkan aku untuk mencabut nyawamu. Kata Nabi, yang pertama aku terima dengan senang, tapi untuk yang kedua belum akan aku jawab sebelum datang terlebih dahulu malaikat Jibril. Datanglah Jibril lalu berkata Nabi kita, Jibril,
Jika nanti aku mati Jibril, apa yang telah Allah jaminkan wahai Jibril? Ditutup semua pintu neraka dan haram masuk itu surga sebelum olehmu duluan. Lalu kata Nabi, maaf Jibril, itu kan untuk aku. Bagaimana dengan umatku wahai Jibril? Maka kata Jibril, bukankah Allah telah berfirman wahai Muhammad, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa umatmu Muhammad selagi engkau masih bersama dia. Tapi kalau aku nanti mati Jibril, Allah tegas mengatakan wahai Muhammad, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Meskipun nanti engkau sudah tiada wahai Muhammad, asalkan umatmu mau beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Enggak peduli. Biarin umatmu pernah membunuh, umatmu itu pernah berzina, umatmu itu pernah korupsi. La ubali, aku tidak peduli kata Allah, asalkan mereka mau beristighfar. Allah dalam surah Al-Furqan mengatakan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa sama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Biarkan mereka pernah musyrik, biarkan mereka pernah membunuh, biarkan mereka pernah berzina, kata Allah, aku tidak peduli. Bahkan jika dosamu sampai ananas sama tingginya langit, aku tidak peduli, asalkan engkau mau bertaubat dan mengikutinya dengan amal saleh, maka aku akan ampuni semuanya. Dan mudah-mudahan itu yang kita dapati setelah kita berpuasa selama bulan Ramadan ini, saudaraku. Lalu kata Nabi kita, alhamdulillah Jibril dan Muhammad, kabar bahagia bagi umatmu. Haram itu surga dimasuki oleh dirimu, lalu nabi-nabi sebelummu, dan lalu umatmu wahai Muhammad, baru umat-umat sebelum nabi. Artinya apa? Ketika kita hidup di akhir zaman namun nanti masuk surga duluan, Pak. Cuma ada pesan dari nabi kita, surat Al-Baqarah 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa yuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Dan bertakutlah kalian kepada Allah akan suatu hari di mana pada hari itu Allah akan menyempurnakan balasan amal mereka, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya, ya Rasul, wa ma dzalikal yaum, apa yang dimaksud dengan hari itu ya Rasulullah? Kata Nabi, hari di mana Allah menentukan siapa yang ke surga, siapa pula yang ke neraka. Lalu sahabat bertanya, kam min ahlil jannah wa kam min ahlin nar ya Rasulullah? Berapa perbandingannya yang ke surga dan berapa pula yang ke neraka ya Rasul? Nawab Nabi kita, penjelasan Nabi kita, min kulli alfin wahidun fil jannah tis'umi'atin wa tis'un wa tis'una finnar. Kalau kalian tahu wahai sahabatku, dari 1000 orang satu masuk surga, 999 neraka. Sangat kompetitif, sangat berat persaingan kita. Maka saudaraku, yuk kita gunakan momentum baik ini, bahwa selama bulan Ramadan yang asalnya kita malas berjamaah, alhamdulillah lancar. Yang asalnya mulut kita banyak menggunjing, alhamdulillah terkendali selama bulan Ramadan. Takut Allah keburu mengambil nyawa kita, kapan lagi kita mau bertaubat? Bukankah mati itu ada yang sukarela, ada yang terpaksa? Sukarela karena memang dosanya sudah diampuni sehingga dia siap mati kapanpun. Terpaksa karena dia belum siap namun ajal sudah tiba. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan sekecil biji zarah, dia akan melihatnya. Sebaliknya kejahatan sekecil apa, Allah akan memperlihatkannya. Kapan? Tidak nunggu ke alam kubur. Saat sakaratul maut Allah perlihatkan, nih tempatmu yang indah di alam barzah bagi yang saleh seperti kita. Nih tempatmu yang menyeramkan, bumi siap menghimpit tubuhnya, ular siap membelit badannya, kalajengking menyengat, dan pentungan dan neraka disiapkan oleh mungkar nakir. Ketika sakaratul maut sudah diperlihatkan, sehingga dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ternyata janjimu betul bahwa siapa yang ingkar kepadamu siksa sangat pedih. Aku mohon ya Allah, tangguhkan usiaku meskipun cuma 1 minggu ya Allah. Aku janji fa asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan menjadi orang yang soleh yang banyak bersedekah ya Allah. Apa kata Allah? Wala ya'khirallahu nafsan idza jaa ajaluha.
Salah siapa ketika engkau masih sehat tidak mau beramal soleh, sekarang kau baru menyesal. Jangankan 1 minggu kau minta tangguh, sedetik tidak akan pernah. Sebelum kita menyesal saudara, sebab tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita akan meninggal dunia. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Pelan, dari kaki mulai dingin terus ke atas sampai ke dada. Rasul meringis seakan-akan menderita sakit, sampai malaikat Jibril memalingkan wajahnya dari pandangannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasul, "Akarihtani ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu dariku Jibril? Kau benci aku Jibril?" "No, bukan Muhammad, aku nggak tega ketika melihat dirimu seakan menderita sakit." Apa jawab Nabi? Ini berita bahagia bagi kita sebagai umatnya. "Jibril, sesungguhnya jika aku mau, ketika nyawaku dicabut, aku nggak akan merasakan sakit apapun, sebab Allah sudah jamin itu Jibril. Tapi sengaja aku memohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabbana, andaikan nanti akan ada di antara umatku yang saat dicabut nyawanya menderita sakit, aku mohon ya Allah, aku mohon ya Allah, timpahkan derita sakit sakaratul maut umatku itu kepada aku ya Allah, biarkan aku yang menanggungnya ya Rabb." Allahu Akbar, mana ada pemimpin yang seperti ini? Nabi ingin menanggung derita semua umatnya. Itulah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minin." Semoga kita termasuk dari sekian banyak umat Muhammad yang derita sakit sakaratul maut telah dijamin ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, amin. Alhamdulillah ya Rabb, nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma anta rabbuna ya Allah, la ilaha illa anta khalaqtana, nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udzu min kulli syarri ma sana'na wa nabu laka bi ni'matika alaina wa nabu bi dhunubina. Faghfir lana ya Rabbana wa liwalidina wa masyayikhina wa ikhwanina al-muslimin, innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, ini hambamu bersimpuh di hadapanmu ya Allah, mengaku dengan segala lumuran dosa yang kami lakukan. Ampuni kami ya Allah, maafkan hilaf kami ya Rabbana. Ampuni pula ayah dan ibunda kami yang darah dagingnya mengalir deras di tubuh kami anak-anaknya. Dia ibunda kami mengandung kami 9 bulan, melahirkan, berjuang antara hidup dan mati, bersimbah darah. Bermalam-malam ibunda kami tidak tidur ketika kami kecil sakit. Ayah kami pergi pagi pulang sore banting tulang peras keringat. Yang difikirkan bukan dirinya tapi kita anak-anaknya. Maka kami mohon ya Rabbana, gantikan setiap tetes keringat, setiap tetes air susu yang kami minum dari ibunda kami dengan pahala yang besar di sisimu ya Allah. Perkenankan kami menjadi anak yang pandai berbalas bakti kepada ayah dan ibunda kami. Perkenankan ya Rabb kami kelak bisa bersama kembali dengan beliau, ibunda, ayahanda kami, suami, istri, anak-anak kami di surga yang Kau janjikan itu ya Rabbana. Kami mohon ya Allah, jangan dulu Kau cabut nyawa kami sebelum tuntas kami melaksanakan semua perintah-Mu, sebelum berhasil kami menjauhi semua larangan-Mu. Dan andaikan tubuh kami kelak harus terbujur kaku karena Engkau ambil nyawa kami, izinkan ya Allah, mata ini telah Engkau ampuni dari pandangan yang haram, telinga ini telah Engkau ampuni dari pendengaran yang haram, mulut ini pun telah Engkau maafkan dari pembicaraan yang barangkali karenanya banyak orang yang tersinggung. Tangan dan kaki kami maafkan ya Allah jika banyak merugikan orang lain. Kami rindukan ampunan-Mu ya Rabb. Ya Allah, andaikan kami harus meninggalkan duniamu yang fana ini, izinkan ya Allah, kami telah berhasil menjadi suami yang pantas ditauladani oleh istri dan anak-anak kami.
Kami telah berhasil menjadi istri yang taat kepada suami kami, setia melayaninya, dan kami telah berhasil menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, andaikan tubuh kami harus berakhir di duniamu yang fana ini, izinkan ya Allah, kami telah berhasil mendidik anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha, yang kau lembutkan hatinya, yang kau muliakan akhlaknya, yang kau cerahkan masa depannya, yang kau pilihkan jodohnya. Karena mereka lah ya Allah warisan kami yang paling berharga, yang kelak akan senantiasa basah lisannya menghantarkan kepulangan kami menuju haribaanmu dengan doa-doanya yang tulus. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, meskipun masih jauh dari khusyuk, namun kami mohon terima salat kami ya Allah. Meskipun masih jauh dari optimal, namun kami memohon dengan kasih sayang-Mu ya Allah, terima puasa kami, tadarrusan kami, sedekah kami, qiyamul lail kami. Hantarkan usia kami ya Allah ke Ramadan yang akan datang, agar kami bisa mengabdi lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi, lebih banyak lagi kepadamu ya Allah. Tunjukkan kepada kami hamba-Mu yang lemah ini bahwa yang benar itu benar. Anugerahkan kami kekuatan untuk dapat melaksanakan karena menggapai ridha-Mu ya Allah. Tunjukkan pula kepada kami bahwa yang salah itu salah. Anugerahkan kami kekuatan untuk dapat menjauhinya karenamu ya Rabbana. Karena kami sadar sesadar-sadarnya tak ada sekecil apapun perbuatan kecuali kami harus mempertanggungjawabkannya di sisi-Mu kelak ya Rabbana. Ya Allah, andaikan hidup kami harus berakhir, Kau ambil nyawa kami, izinkan ya Allah, kami telah mempersembahkan yang terbaik untuk agama-Mu ya Allah. Kami telah mempersembahkan yang terindah untuk bangsa kami ya Allah. Kami telah menjadi makhluk-Mu, hamba-Mu yang banyak bermanfaat untuk orang lain ya Allah. Tutup kelak usia kami dengan husnul khatimah. Jadikan anak-anak kami warisan yang paling berharga, yang kelak senantiasa akan basah lisannya mendoakan kami kedua orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, panjang umurnya. Lagi tahun depan insyaallah. Maaf ya. Tapi satu lagi kan. Jadi cari yang sehat. Mas salah. Sehat. Ketemu lagi ke depan. Sabar.